Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudia Gunawan dari Pendidikan YPSB 2019. Kembali lagi untuk menjelaskan tentang Pendidikan Nasional Indonesia dalam landasan hukum. Dalam alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Di dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut, terdapat kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, hal itu dipertegas kembali dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Tapi, apa itu pendidikan? Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, arti pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, bagaimana sistem pendidikan nasional di Indonesia? Dalam pasal 2 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, di sana dikatakan dasar pendidikan nasional adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tujuan dari pendidikan nasional ini adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara singkatnya, fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi atau kemampuan siswa agar dapat berguna bagi bangsa dan negaranya di masa depan. Kemudian, visi dari pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Atau dalam singkatnya, visi dari pendidikan nasional adalah mewujudkan semua warga negara agar dapat berkembang dan berkualitas seiring dengan perkembangan zaman. Untuk misinya, salah satu misi dari pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, serta meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pemerintah mempunyai strategi pembangunan pendidikan yang tertera di dalam 12 strategi, yang salah satunya adalah pelaksanaan wajib belajar, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan, penyediaan sarana belajar yang mendidik, pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan, serta pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Lalu, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut data yang dilansir di dalam Badan Pusat Statistik Indonesia, angka partisipasi sekolah di Indonesia
cukup tinggi, yaitu mencapai 74,80% dari angka kesiapan sekolah. Artinya, terdapat 7 dari 10 anak yang duduk di kelas 1 SD atau sederajat siap mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian, menurun di tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lalu di perguruan tinggi. Angka kesiapan sekolah ini dapat membantu kita untuk mempelajari apakah anak-anak Indonesia sudah siap untuk bersekolah ketika dia memasuki bangku sekolah. Dalam peta sebaran angka partisipasi sekolah Indonesia tahun 2019 untuk umur 7-15 tahun, dari peta ini tergambarkan bahwa masih ada beberapa daerah atau provinsi di Indonesia yang angka partisipasi sekolahnya masih cukup rendah. Dan terendah pada posisi pertama adalah Provinsi Papua yang hanya sekitar 81,88%. Tertinggi dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 99,80%. Sedangkan untuk standar nasional adalah 98,05%. Lalu bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana sekolah di Indonesia? Berdasarkan data yang dilansir dalam Badan Pusat Statistik Indonesia, secara umum, persentase ruang kelas dalam kondisi baik antara sekolah negeri dengan sekolah swasta lebih baik sekolah swasta kecuali pada jenjang SMK. Hal ini terkait dengan pembagian dalam dana alokasi pendidikan. Lalu, bagaimana capaian pemerintah selama ini? Dilansir dari databooks dari katadata.com, tingkat buta huruf yang dialami penduduk Indonesia dengan sesuai kelompok usia di antara tahun 1994 sampai dengan 2017, angka buta huruf di Indonesia mengalami penurunan, terutama pada usia 45 tahun ke atas. Hal ini membuktikan bahwa sistem pendidikan Indonesia perlahan membaik dalam beberapa tahun-tahun ke depan. Jika melihat presentasi penduduk yang buta huruf menurut kelompok usia yang tertera di dalam PowerPoint tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan pendidikan Indonesia semakin berkembang, terutama sejak tahun 2000-an hingga ke 2014. Sedangkan untuk angka putus sekolah di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2015 yang dilansir dari databooks katadata.com bahwa jumlah siswa putus sekolah pada tingkat SD menurun sangat drastis dari tahun 2013, 2014 ke 2015. Begitu juga dengan jenjang SMP. Namun pada jenjang SMA, angka putus sekolah sempat mengalami peningkatan kembali dari tahun 2013 ke 2014, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015. Hal ini dapat membuktikan bahwa anak-anak Indonesia sudah lebih sedikit yang berputus sekolah, namun masih tetap ada siswa yang mengambil jalan untuk putus sekolah demi alasan-alasan lain. Lalu, bagaimana pemerintah menganggarkan untuk pendidikan di negara ini? Dilansir dari databooks sumber dari katadata.com, anggaran belanja negara untuk sektor pendidikan itu terus mengalami kenaikan selama beberapa tahun dimulai sejak tahun 2016. Walaupun terjadi penurunan dalam pertumbuhan anggaran pendidikan, namun pemerintah tetap menjaga besaran anggaran pendidikan di angka 20% dari total anggaran belanja negara. Hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Namun, jika dilihat dari beberapa berita dalam 1 tahun belakangan ini, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah jarak tempuh yang masih sangat jauh yang biasanya terjadi di sekolah-sekolah di daerah pedalaman, hingga
alokasi pendidikan daerah yang tidak serta-merta mencapai 20%. Kemudian ada anggaran yang hasilnya tidak memuaskan, target pendidikan yang berada di bawah standar internasional, dan faktor ekonomi yang tentu menjadi faktor yang menjadi kendala dalam pendidikan nasional selama beberapa tahun belakangan ini. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Yang dapat dilakukan pertama adalah memberikan keringanan pembiayaan pendidikan untuk golongan menengah ke bawah dalam menempuh pendidikan. Pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil, meningkatkan pengoptimalan dan pengawasan anggaran pendidikan, meningkatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam pendidikan anak, pengoptimalan sistem pendaftaran sekolah agar tidak menciptakan ketimpangan, serta penyesuaian kurikulum yang stabil dan sesuai dengan kompetensi anak serta kebutuhan di masyarakat. Cukup sekian pembahasan mengenai pendidikan nasional Indonesia dalam landasan hukum oleh Pramudia Gunawan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.